Oke, ada revisian lagi ya. Kalian gak bosen ya nontonnya? Kayak mana YouTube ini padahal portnya udah bener. Review HP si Allrounder ini and let's go. Baterai 6300 mAh fast charge juga 45 watt. Udah next sini. Terlebih sekarang kan apa-apa kudu bayar serba instan ya. Ada indikator untuk kece. Iya, bukan inovasi baru sih. Tapi kameranya 50 megapiksel, so langsung kita unbox saja. Tapi intro dulu deh. With me A and then letters and always stay tuned. Oke, Realme C71 punya kita nih warna Forest Awal ya. Ada 3 varian warna lain di sini. Tapi kayaknya bagusannya royal cerah ya. Tapi ya sebenarnya tergantung selera, yang itu juga sebenarnya masih bagus ya. Ini ada info baterai yang kita infoin tadi. 4/128, 1,5, 6/128, 1,7, yang termahal ada 1,8. Nah, sini kita bongkar masih ada casing lagi ya ternyata. Kuning begini ya, ya ciri khas Realme sih ya. Oke, Realme C71. Oh, dia 120 Hz juga cenah ya. Ini anyway, ini isi bundling boxnya lengkap juga ya. Make it real. Siap, langsung ada HP-nya tapi kita taruh dulu aja deh ya. Nah, oke, nice. Terus ada chargeran dan USB Type-C. Ini batoknya 45 watt super POC, ada B dan tempat kelas bening dan ngepros ya di teksturnya. Terus ada SIM injector, ini kotak lonjong ya bentuknya. Next kita buka HP-nya, normal aja sih, well sesuai ekspektasi gambar sih ya. Dan bagus juga ternyata warna hijau ini. Dia tahan banting sesuai sama sertifikasinya dan bisa disentuh pas basah, tahan percikan debu dan air. Kalau kemasukan air, mereka ada mode getaran buat keluarin airnya. Kayaknya dia IP64 atau PP4 ya. Next, 30 MP-nya ini AI kamera ya, dan dia warna indikatornya bisa banyak sebenarnya. Oke, bagian kanan ada power bersenang sidik jari dan ada volume juga. Di bawah lengkap juga masih ada jack 3,5. Dan di sini kalau berarti speakernya single bukan stereo. Tapi Realme sediain AI nih. Kalau bising lagi telepon, dia bakal nge-reduce noise-nya lah ya. Dan volumenya udah 400%, ya biasanya hingga sini max 300% sih ya. Dan sorry gak ada suara kencengnya karena footage kapus. Bodi kiri ada SIM tray, gak mungkin hybrid sih. Ya, triple slot, 2 nano, 1 memori jenis eMMC sih sayangnya. Dan storage penyimpanannya bisa di-upgrade juga nih, kalian bisa bacanya. Tipis banget nih di 6000 mAh karena teknologi baru dan ringan juga loh. Bisa kamuflase juga jadi tekstur grain dan dia pakai plastik polikarbonat ya bahannya. Dan untuk desainnya bagus ya di kelasnya. 7/10 ya desainnya. Oke, kita turn on dulu ya. Boot memory eMMC-nya bikin lama, kita sarungin dulu deh ya biar cakep. Nah, lebih cakep kan layarnya. Oke, 120 Hz kan tadi, ini udah lebih cukup sih di kelasnya. Nih lihat smooth kan? Walaupun layarnya masih HD+, tapi masih tajam sih sebenarnya. Bezel bawahnya masih tebal, tapi udah punch hole. 6,67 inch ya dia. Untuk kejerahannya dia 725 nits, yang ini udah oke sih. Walaupun udah kelihatan kalau siang bolong gini. Dia pakai Unisoc T7 bla bla bla. Mereka ngeklaim katanya straight Mobile Legend di 60 fps, tapi kita lihat dulu aja nanti ya. Terus pakai Android 15 dan udah pakai Realme UI, tapi aku nggak tahu ya dia update-nya berapa kali. So, drop komen bawah ada yang tahu. Nah, skor Antunya sekitar seginian lah ya. Sensornya juga kebilang lengkap, kalian bisa baca aja di sini. Nah, terus buat gyronya ada, tapi software generator dia agak akan sempurna sih jadinya. Oh ya, PUBG M 25-35 dari Wacom Max ya. Free Fire 20-30 fps, tapi itu setting terendahnya. MLBB, yes, dia sesuai prediksi, mereka dapat 60 fps juga, tapi CapCut buat usage ringan aja ya. Oke, baterainya ini bisa sampai 2 hari kalau pemakaiannya standar. YouTube 1 jam bisa ngabisin 4%, MLBB 7%, di 30 menit, untuk casnya 10 menit dia dapat 17%-an lah ya. Oke, beralih ke kameranya nih, modenya cukup lengkap. Nah, kalian bisa lihat nih di sini. Panel Pro-nya juga udah lengkap, max zoom dia bisa sampai 2 kali aja sih. And dia hasilnya cukup oke sih. Kalau brightness-nya juga oke. Selfie kameranya 50 megapiksel aja sih, tapi modenya udah juga lengkap. Untuk outputnya kayak gini, HDR-nya bagus, tapi sorry putihnya dikit karena keterbatasan buat pegang HP ini. So, enjoy view-nya. Dia juga gak ada stabilizer ya, karena gak punya sensor jauh hardware. Mikrofonnya juga melengking dan sensitif, kalau ketutupan jari hilang 70%-an lah suaranya. So, enjoy view-nya. So, ini versi RAW dari 1080 pixel dan juga di 30 fps. Jadi ini total flash ya. Mungkin kita bakal nyalain flashnya. Jadi kemampuannya kayak gini ya. Sebenarnya lumayan terang, tapi ngebuat si footage mukanya tuh hancur gitu. Sebenarnya kayak resolusinya agak pecah-pecah gitu ya. Apalagi ditambah kayak si cahayanya yang kesannya agak lebih maksain. Jadi mungkin kalau misalkan di cahaya kondisi seperti ini, aku saranin sih better buat dimatiin aja ya buat si flashlightnya, soalnya kayak ngebuat
cahayanya lebih padaf gitu. Oke, itu aja dari aku. Menurut kalian HP-nya worth it atau enggak nih? So, itu aja. And hatur nuhun.